timnas sepak bola, namun juga cabang yang lainnya. Dan kembali dilakukan Hugo Samir. Dipandang lemah oleh pengamat bola Vietnam, Indonesia diprediksi kalah melawan Kyrgyzstan. Nah, akhirnya dibuat malu. Ya, prediksi tersebut seperti disampaikan pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Huy. Menurutnya, 3 tim Asia Tenggara yang berlaga pada Selasa 19 September 2023 bakal kesulitan meraih kemenangan. Bahkan secara khusus ia menyoroti timnas Indonesia. Soal pertandingan Indonesia versus Kyrgyzstan, saya kira Kyrgyzstan yang akan menang melawan Indonesia dengan skor tipis, kata Quang Huy, seperti yang dikutip media Vietnam Soha. Sebelumnya, ia memprediksi pertandingan Thailand melawan Bahrain dan Myanmar melawan Bangladesh akan berakhir imbang. Kalau sepak bola usia muda, tiap turnamen Asiade punya pemain yang berbeda-beda. Saya rasa U24 Thailand dan U24 Bahrain cukup berimbang. Kedua kubu akan seri. Dan yang terakhir pertandingan antara Myanmar dan Bangladesh saya rasa juga akan seri, ujarnya. Meski begitu, kemampuan Quang Huy dalam memprediksi pertandingan sebenarnya tidak selalu akurat. Sebelumnya, Quang Huy memprediksi timnas Indonesia bakal dilibas tuan rumah dalam partai semifinal Piala AFF U23 di Stadion Provinsi Rayong, Thailand yang digelar pada Kamis 28 Agustus lalu. Quang Huy saat itu bahkan memperkirakan Thailand bakal menang mudah dari tim asuhan Sinteyong. Dan tidak hanya itu, modal Indonesia yang lolos masuk semifinal sebagai runner-up terbaik tidak cukup untuk melawan tim Thailand yang sedang dalam puncak performanya. Saya kira Thailand yang akan menang ya. Indonesia masuk dengan tiket tim peringkat kedua terbaik. Thailand bisa menang dengan 2 gol dengan permainan yang luar biasa. Katanya beberapa waktu yang lalu. Tapi disitulah Sinteyong berhasil membungkam mulut pengamat sepak bola Vietnam ini dengan timnas U23 Indonesia yang menang telak atas Thailand. Nah, kini mulut pengamat sepak bola Vietnam ini kembali terbungkam di mana timnas Indonesia U24 sukses mengalahkan Kyrgyzstan 2-0 pada ajang Asian Games 2023 yang berlangsung di Stadion Zhejiang Normal University East China pada Selasa 19 September. Penyerang Persipura Jayapura, Ramai Rumakie dan Hugo Samir menjadi penentu kemenangan Indonesia malam ini. Ramai mencetak gol cantik pada menit ke-58, sedangkan Samir menciptakan gol saat injury time babak kedua. Laga Indonesia versus Kyrgyzstan berjalan alot di babak pertama. Tim asuhan Indra Syafri itu kesulitan membongkar pertahanan Kyrgyzstan, bahkan hampir tidak memiliki tembakan ke gawang. Skor 0-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua situasinya berubah, timnas Indonesia U24 berhasil menaikkan ritme permainan setelah percobaan tendangan Syahrian Abimanyu di blok menit ke-52 dan tembakan Egy Maulana Fikri melebar pada menit ke-57. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-58. Ya, usai menerima umpan Muhammad Taufani, Ramai kemudian melakukan aksi individu yang dengan melewati 2 pemain Kyrgyzstan. Ramai lalu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti tanpa mampu dibendung kiper Kumarbaek Nurlabenkov. Ya, Kyrgyzstan nyaris menyamakan kedudukan lewat Arshen Sharsenbekov pada menit ke-65. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia, Arshen kemudian melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. Namun kiper Hernando Ari melakukan penyelamatan penting. Indonesia hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-78, tapi tendangan bebas keras Rizky Ridho masih tipis di sisi kanan gawang Kyrgyzstan. Di 5 menit terakhir waktu normal, Kyrgyzstan lebih sering mengepung pertahanan Indonesia. Pada menit ke-89, sebuah tendangan spekulasi Arshen membuat Hernando harus melakukan penyelamatan penting. Wasit asal Palestina Aisyah Baka kemudian memberi tambahan waktu sampai 10 menit karena waktu yang terbuang untuk perawatan medis 2 pemain Indonesia yang cedera, yaitu Ramai dan Taufani. Terus ditekan, timnas Indonesia U24 justru mampu menggandakan keunggulan. Memanfaatkan kesalahan bek Kyrgyzstan Hugo Samir yang baru masuk menit ke-83 berhasil mencuri bola. Putra Jackson F. Tiago itu kemudian melepaskan bola mendatar melewati kiper Kyrgyzstan. Skor 2-0 untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Ya, timnas Indonesia U24 selanjutnya akan menghadapi Taiwan pada laga kedua grup F Asian Games 2023 pada Kamis 21 September nanti.
Dan berita selanjutnya, Timnas Indonesia berkandang di Surabaya saat Piala Dunia. Erick Thohir ungkap perintah penting dari FIFA. Ya, Timnas Indonesia U17 yang bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 berada di grup A bersama dengan Panama, Maroko, dan Ekuador. Ya, pertandingan grup A sudah diputuskan bakal bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menjelaskan penentuan venue setiap grupnya sudah ditentukan oleh FIFA. Salah satu alasannya yakni untuk pemerataan penjualan tiket, terlebih gelaran Piala Dunia U17 setiap pertandingannya harus bisa dihadiri sekitar 10 sampai 18.000 penonton. Bahwa memang kita itu ada target dari FIFA kurang lebih 10.000 sampai 18.000 penonton untuk setiap pertandingannya, kata Erick Thohir. Dan itulah kenapa sejak awal FIFA bersama PSSI mendiskusikan daripada pembagian tentu hasil daripada undian. Karena kan kalau undian kita nggak bisa ngatur gitu loh. Artinya apa? Artinya apa kan tentu daya dongkrak daripada penonton yang ada di timnas itu menjadi penting juga dong untuk pemerataan daripada penjualan tiketing. Nah kalau kita lihat kemarin misalnya tuh hasil undian kita lawan Amerika, Inggris ya mungkin grupnya beda lagi. Tapi karena itu grup kita baik makanya kemarin dari hasil keputusan FIFA sendiri dan ditaruh di Surabaya di grup sendiri ujarnya. Kita akan lihat pertandingan satu persatu. Hasil drawing di satu sisi memberikan kans bagi Indonesia untuk bisa berbicara lebih jauh. Ya kuncinya ada persiapan di Jerman. Saya yakin kita akan mendapatkan hasil maksimal di Jerman dengan beruji coba melawan tim-tim dari Amerika Latin dan juga Afrika, ujarnya. Jika menjadi juara grup, Iqbal Gijang GCS akan kembali berlaga di kota pahlawan. Sementara itu jika bersatu sebagai runner-up atau peringkat 3 terbaik, maka tim Merah Putih akan bertarung di Solo. Ya, jika melihat jadwal pertandingan Piala Dunia U17 2023, maka Timnas Indonesia U17 punya waktu istirahat pendek di sepanjang penyisihan hanya 2 hari saja. Duet Bima Sakti dan Frank Wormuth punya pekerjaan rumah menjaga stabilitas stamina para pemain Timnas U17, mengingat 3 duel yang dilakoni pasti akan berlangsung dengan intensitas tinggi. Dan jika mengacu pada hasil undian, Timnas Indonesia U23 bisa dibilang beruntung terhindar dari grup-grup berstatus neraka. Negara kita tidak harus bersuara lebih dini dengan negara-negara elit dunia, hanya saja Timnas U17 juga tidak boleh terlalu percaya diri secara berlebihan.